Jack Delr harus merasakan kemerosotan rating acara yang dipandunya setelah kematian istrinya 1 bulan yang lalu. Jack sengaja menghilang dari sorotan media setelah kehilangan belahan jiwanya, yang meninggal karena didiagnosa kanker paru-paru stadium akhir, meskipun wanita bernama Madeleine Piper itu bukanlah seorang perokok. Kesuksesan Jack dalam memandu acara yang tayang pada tengah malam itu dikaitkan dengan keikutsertaannya dalam sebuah klub pria dari kalangan elit yang bernama The Groove. The Groove memiliki upacara yang bisa membuat karir yang dimiliki oleh para anggotanya semakin maju atau semakin terpuruk. 2 minggu sebelum kematian Madeleine, wanita itu menjadi bintang tamu di acara Jack. Dan kehadiran Madeleine dalam acara itu membuat acara yang dipandu oleh Jack tersebut mendapatkan rating tertinggi sepanjang sejarah penayangannya. Melihat rating acara yang semakin anjlok membuat Jack merasa di ujung tanduk. Dia pun mempertaruhkan nasib acaranya dengan mengundang para tamu yang sedikit berbeda pada malam Halloween 1977. Jack lalu memanggil tamu pertamanya, seorang pria bernama Kristu yang menggunakan kekuatannya untuk membaca pikiran seseorang mengenai anggota keluarga mereka yang sudah meninggal. Kristu kemudian mempraktekkan kekuatannya dan menebak dengan benar mengenai seorang ibu yang kehilangan putranya karena bunuh diri. Kristu kemudian mencoba mendengarkan bisikan dari sang putra yang sudah meninggal tersebut dan mencoba menyampaikan pesan yang dia berikan kepada ibunya melalui Kristu. Semua penonton yang berada di sana merasa takjub dengan apa yang mereka saksikan, termasuk Jack. Dan saat segmen Kristu sudah selesai, pria itu tiba-tiba berteriak kesakitan dan meneriakkan nama seorang wanita yang bernama Minnie. Kristu mengatakan jika Minnie ingin berbicara dengan seorang pria yang mengenakan cincin perkawinan, namun pria itu tidak menikah. Dan tidak lama setelah itu, lampu studio mulai mati menyala. Jack pun berusaha menenangkan para penonton yang ketakutan. Setelah acara itu jeda, Kristu nampak cemas dan kesakitan, hingga hidungnya mengeluarkan darah setelah melakukan kontak dengan sosok bernama Minnie tadi. Dan saat tamu kedua yang bernama Carmichael Haig dihadirkan di studio, pria itu tanpa ragu langsung meremehkan Kristu dan menganggapnya hanya menipu Jack dan seluruh orang yang berada di sana dengan trik murahan yang dia miliki. Carmichael bahkan menawarkan cek senilai $100.000 demi membuktikan jika orang-orang yang memiliki kekuatan supranatural benar adanya dan bukan sekelompok penipu. Kristu yang mendengar hal itu pun marah dan ingin meninggalkan studio, namun Jack menahannya dengan mengatakan jika wanita bernama Minnie yang disebutkan oleh Kristu tadi adalah nama panggilan untuk istrinya. Dan Jack juga menunjukkan cincin perkawinan di jarinya yang sama persis dengan petunjuk yang dikatakan oleh Kristu mengenai seorang pria yang mengenakan cincin perkawinan namun dia tidak menikah. Carmichael yang mendengar hal itu dari Jack menganggap pria itu juga termakan tipuan Kristu. Kristu yang emosi dengan tuduhan Carmichael ingin mendatangi pria itu, namun dia tiba-tiba terjatuh dan langsung memuntahkan isi perutnya ke arah Carmichael. Acara itu pun terpaksa dijeda, dan Kristu kemudian dibawa ke belakang panggung untuk ditangani pihak medis. Saat acara kembali berlangsung, Jack mengundang seorang gadis bernama Lily dan Dr. June, yang merupakan pendamping Lily. Lily adalah satu-satunya korban selamat dari sekte sesat penyembah iblis yang membakar diri mereka sendiri hingga tewas saat mereka dikepung oleh polisi, karena dicurigai telah menculik anak-anak dan mengorbankan anak-anak tersebut. Sekte sesat yang bernama Abraxas itu dipimpin oleh seorang pria bernama Sendar Diabo. Lily yang berada dalam pengawasan polisi selalu bertingkah aneh dan tidak biasa. Hingga akhirnya, pihak kepolisian menghubungi Dr. Jun yang merupakan seorang psikolog untuk melakukan pendampingan kepada Lily. Selama siaran berlangsung, Lily menjawab pertanyaan dari Jack dengan tingkah yang aneh. Gadis itu selalu melihat ke arah kamera saat Jack bertanya kepadanya. Dan setelah acara itu jeda, Jack mendapatkan kabar dari produsernya jika Kristu meninggal saat berada di dalam ambulans. Jack mengira jika teriakan dan muntahan yang dilakukan oleh Kristu tadi adalah bagian dari akting yang sengaja dilakukan oleh pria itu. Saat siaran kembali dimulai, Carmichael terus-terusan menyindir profesi Jun yang seorang psikolog namun bergerak dalam hal mistis. Jun bahkan tanpa ragu mengatakan jika Carmichael adalah seseorang yang memiliki pemikiran tertutup karena tidak bisa menerima hal-hal di luar sains. Dalam acara itu, Jun juga menunjukkan beberapa koleksinya yang menyangkut dengan Lily yang diklaim dirasuki oleh sosok iblis dari sekte Abraxas tersebut. Saat mereka sedang membicarakan sosok iblis di dalam tubuh Lily, tiba-tiba musik mengerikan keluar dari alat musik yang berada di studio hingga membuat gelas-gelas yang berada di atas meja pecah.
Carmichael langsung berjalan mencabut aliran listrik yang menghubungkan alat musik tersebut, dan mengatakan jika itu hanyalah reaksi tingginya suara yang membuat gelas-gelas tersebut menjadi pecah. Namun Lily tiba-tiba mengatakan, jika apa yang dikatakan oleh Carmichael adalah salah. Semua kejadian yang terjadi barusan adalah ulah dari iblis di dalam dirinya yang bernama Mr. Weigel. Jack kemudian mengatakan kepada Lily, jika dia meminta kepada Mr. Weigel untuk hadir dan berbicara dengan mereka. Mendengar hal itu, tentu saja Jun langsung menolak rayuan dari Jack tersebut, karena dia tahu betapa bahayanya sosok iblis yang berada di dalam diri Lily itu. Namun Jack tidak kehilangan akal, dia meminta semua penonton yang berada di sana untuk merayu Jun agar mengizinkan Lily memperlihatkan sosok iblis yang berada tubuhnya. Mendengar kalimat memohon keluar dari mulut Lily dan semua penonton yang seakan mendesaknya, membuat Jun tidak berdaya dan memberikan Lily izin untuk melakukan sesi pemanggilan Mr. Weigel. Saat jeda berlangsung, Jun langsung meluapkan kekesalannya terhadap Jack, karena dia merasa dijebak oleh pria itu untuk menampilkan sosok iblis yang berada di dalam diri Lily. Karena Jack tahu jika Jun tidak mungkin menolak permintaannya di depan acara TV yang disiarkan secara langsung tersebut. Jack kemudian meyakinkan Jun, jika ini adalah momen di mana Jun bisa membuktikan kebenaran kepada semua orang termasuk Carmichael, jika sosok iblis yang berada di dalam diri Lily adalah nyata. Salah satu pengisi acara di sana yang bernama Gus, memperingatkan bahaya yang akan terjadi jika Jack tetap melakukan segmen pemanggilan iblis tersebut. Namun Jack tetap bersikeras dan berkata, jika ini semua dia lakukan agar acara yang dipandunya bisa terselamatkan. Dan saat segmen pemanggilan iblis berlangsung, Lily terlihat duduk di sebuah kursi dengan kedua tangannya yang dijerat di pegangan kursi tersebut. Jun memperingatkan para penonton untuk tetap tenang saat pemanggilan iblis itu berlangsung. Jun kemudian meminta Lily untuk menutup kedua matanya, hingga gadis tersebut tenang dan hilang kesadaran. Tidak berapa lama setelahnya, Lily tiba-tiba terbangun saat Jun memanggil namanya. Namun bukan sosok Lily yang melihat Jun saat ini, melainkan iblis yang berada di dalam tubuhnya. Iblis itu melihat ke arah Jun dengan tatapan yang tajam dan membelalak, saat dia melihat dirinya telah diikat pada sebuah kursi. Saat Jun mengingatkan tujuan iblis itu berada di dalam tubuh Lily, iblis itu langsung menoleh ke arah Jack dan menyapa pria itu, dengan suaranya yang seperti laki-laki. Lily mengatakan kepada Jack, jika mereka sudah saling kenal satu sama lain sejak lama, dan bertemu di daerah yang memiliki pepohonan tinggi. Jack nampak bingung dengan apa yang dikatakan oleh iblis itu, dia pun dengan cepat menyanggah hal yang dikatakan oleh tersebut. Namun iblis itu tidak tinggal diam, dia terus mengatakan hal mengenai mendiang istri Jack yang sudah meninggal. Saat Jun meminta Lily untuk kembali, iblis itu mengatakan kepada Jun untuk berhati-hati mengenai sosok Jack, karena istrinya sudah meninggal akibat ulah Jack. Iblis itu kemudian mengatakan hal-hal kotor mengenai hubungan Jack dan juga Jun, yang membuat Jun kehilangan kesabaran dan menampar sosok Lily. Aliran listrik di studio itu tiba-tiba mengalami gangguan, dan pada saat yang bersamaan, Lily tiba-tiba melayang bersama kursinya. Jack dan semua orang yang menyaksikan hal itu nampak sangat terkejut dan kehilangan kata-kata. Namun Carmichael yang melihat semua hal yang terjadi di depannya, tetap tidak percaya dengan Lily dan sosok iblis yang berada di dalam tubuh gadis itu. Dia bahkan mengatakan jika semua hal yang terjadi di depannya sangat tidak masuk akal, dan dia juga bisa melakukan trik yang dilakukan oleh Lily dan juga Jun. Namun, Jack mencegah pria itu dan mengatakan jika mereka akan menyiapkan segmen untuknya. Dan saat mereka menyiapkan segmen untuk Carmichael, pria itu mengajak Gus untuk duduk bersamanya dan melakukan trik yang ingin dia perlihatkan kepada para penonton. Carmichael kemudian memperlihatkan sebuah jam kepada para penonton dan meminta semua orang termasuk Gus yang berada di sana untuk memperhatikan jam tersebut. Hingga akhirnya, Carmichael memasukkan jam tersebut ke dalam saku jasnya dan meminta Gus untuk berbicara mengenai fobianya terhadap cacing. Gus pun mulai membicarakan hal mengenai cacing yang membuatnya merasa jijik dengan makhluk tersebut, hingga tiba-tiba Carmichael menjentikkan jarinya dan membuat Gus terdiam dan berhenti bicara sejenak. Gus tiba-tiba merasakan hawa di studio terasa panas, dan dia merasa sangat gatal di seluruh tubuhnya. Gus melepas kancing bajunya dan merasakan ada sesuatu yang menggeliat dari luka yang berada di lehernya. Saat dia menyentuh lehernya, tiba-tiba ada banyak cacing yang keluar dari dalam leher pria tersebut yang membuatnya berteriak histeris. Tidak hanya itu, Gus juga merobek perutnya sendiri, dan tiba-tiba ribuan cacing langsung berjatuhan keluar dari dalam perutnya. Seekor cacing besar juga tiba-tiba keluar dari dalam kepala Gus, yang membuat semua orang berteriak ketakutan.
Mendengar teriakan histeris yang ada di dalam studio, membuat Carmichael memerintahkan semua orang yang berada di sana untuk kembali sadar, menggunakan kalimat ajaibnya. Saat keadaan kembali normal, Jack dan semua orang yang berada di sana terlihat kebingungan saat menyadari jika Carmichael telah menghipnotis mereka semua. Jack pun meminta pihak studio untuk memperlihatkannya cuplikan video pada saat dia melihat tubuh gas yang dipenuhi oleh cacing. Namun yang Jack lihat dalam video itu hanyalah Carmichael yang memberi sugesti kepada gas, hingga pria itu melakukan hal yang membuatnya ketakutan sendiri. Carmichael nampak bangga dengan apa yang dia lakukan, dan mengatakan jika dia berhasil memperlihatkan trik, seperti apa yang ditunjukkan oleh Jun dan juga Lily. Namun Jun kembali menegaskan, jika apa yang dia lakukan terhadap Lily bukanlah sebuah trik seperti yang dituduhkan oleh Carmichael. Lily yang muak mendengar perkataan Carmichael yang tidak percaya kepadanya, meminta rekaman saat dia sedang dirasuki oleh iblis itu kembali diperlihatkan. Saat cuplikan video itu kembali diputar, Carmichael nampak tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi saat dia melihat perubahan pada wajah Lily. Jack yang tiba-tiba melihat ada sesuatu di dalam rekaman video itu, meminta pihak studio untuk memutar video itu dalam model lambat frame demi frame. Dan saat video itu di-stop, Jack melihat sosok istrinya yang berdiri tepat di sebelahnya. Melihat hal tersebut, Carmichael mengarahkan tuduhannya kepada Jack dan mengira jika pria itulah yang mengatur semua tipuan yang dia lihat sedari awal. Saat Jack dilanda kebingungan dengan apa yang dia lihat, tiba-tiba Lily tertunduk dan mengerang yang membuat Jack merasa khawatir. Jack kemudian mencoba menyentuh Lily, namun tubuhnya langsung tersetrum oleh aliran listrik yang keluar dari tubuh gadis itu. Lampu di studio pun mati menyala, dan Lily tiba-tiba berdiri dari kursinya dan berteriak. Seluruh tubuh Lily seolah menyerap aliran listrik yang berada di sana, hingga membuat kepalanya terbelah menjadi dua. Semua orang yang berada di sana pun lari berhamburan keluar. Gas mencoba membacakan doa kepada Lily, namun pria itu meninggal seketika saat Lily memutar kepalanya. Jun yang melihat perubahan menakutkan Lily, juga mencoba membacakan mantra kepadanya agar gadis itu kembali ke tubuhnya. Namun Lily mengangkat sosok Jun ke udara dan langsung membunuhnya. Carmichael pada akhirnya merasakan akibat dari perbuatannya. Pria itu berlutut kepada Lily dan mengeluarkan cek miliknya. Pria itu berharap jika Lily akan mengampuninya. Namun Lily membakar cek tersebut dan juga tubuh pria tua itu. Jack kemudian ditarik oleh temannya untuk meninggalkan studio. Namun entah bagaimana, Jack kembali ke dalam studionya dan seperti dibawa ke masa lalu. Jack terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Dia kembali merasakan berperan dalam acara yang sudah pernah dia lakukan bertahun-tahun yang lalu. Jack bahkan bertemu dengan Diabo, sang pemimpin sekte. Jack juga dihadapkan dengan upacara khusus yang ada di dalam The Groove. Pintu lain kemudian terbuka, dan Jack melihat mendiang istrinya yang terbaring lemah. Wanita itu meminta Jack untuk membunuhnya dengan pisau yang berada di atas meja karena dia sudah tidak bisa menahan rasa sakit dari penyakitnya. Jack pada awalnya menolak, namun Madeline terus memaksanya. Jack pun menusukkan pisau itu ke perut Madeline dan membuat wanita itu berteriak kesakitan. Jack tiba-tiba tersadar dan langsung berteriak saat melihat sosok Lily yang sedang dia tusuk. Jack yang berada di studio dengan mayat para bintang tamunya, mencoba menyadarkan dirinya sendiri dengan mengucapkan kalimat seperti yang diucapkan oleh Carmichael dan berharap jika semua yang dialaminya tidak nyata dan hanyalah hipnotis belaka.